Sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Edwin Lau ingin menyambut Anda dan juga saya akan memimpin Anda di program yang penuh dengan inspirasi dan juga gaya hidup sehat. Tentunya kami ingin mengundang Anda yang mungkin saat ini sedang sakit, ingin cari solusi, yuk datang ke sini, ngobrol, dan ada para pakarnya bisa membantu Anda. Caranya gampang banget. Caranya email aja di sini, email biodata dan juga riwayat kesehatan Anda. Nanti kita ngobrol, kita ketemu langsung, pasti dapat jawabannya. Langsung aja saya kenalkan dengan para pakarnya, para praktisi kesehatan yang akan memberikan tips kesehatan untuk kita. Mas Boy Abidin, apa kabar? Alhamdulillah baik, Win. Sehat-sehat, Win? Yes. Ya, pemirsa, apa kabar Anda? Semoga Anda juga dalam keadaan sehat. Ada lagi sini Mbak Anita, baru olahraga Mbak? Baru olahraga dong Mas Edwin. Pemirsa di rumah udah olahraga belum hari ini? Mudah-mudahan semua sehat, bugar, salam sehat, salam olahraga. Di sini sudah ada seorang pasangan suami istri, yaitu Pak Yoni Hermawan dan juga Ibu Ani. Apa kabar? Baik, Mas Edwin. Pak, Bu, kami juga ikut merasakan apa yang Bapak rasakan. Semoga ya hari ini kita bisa dapat jawabannya. Sebelum itu ada baiknya kita main sedikit, Pak. Ada pernyataan di luar sana yang belum tentu benar, kita pengen luruskan kali ini. Benar atau salah, silakan dipilih dan juga alasannya apa. Siap ya Pak ya? Oke, yuk kita mulai ya. Pemirsa juga nih. Yang pertama pemirsa, pekerja shift malam, rentan terkena serangan jantung. Pak Yoni, apa jawabannya? Benar. Benar. Kenapa benar Pak? Karena seharusnya badan itu di malam hari harusnya tidur, istirahat. Harus tidur ya. Dia buat bekerja, akhirnya badan nggak maksimal. Oke. Metabolisme tubuh berubah. Oke. Ya, jadi betul nih pekerja shift malam ini ada kaitannya atau rentan terkena serangan jantung. Dalam pengertian memang dia tidur malam itu kualitas dan kuantitas itu dalam waktu yang lama. Jadi bukan cuma sekali-sekali aja kurang tidur atau kurang berkualitas tidurnya. Ya, jadi kalau kita bicara jam tidur nih pemirsa, untuk anak-anak yang di usia sekolah ini idealnya berdasarkan data 10 jam. Orang-orang tua, orang dewasa itu 7 sampai 8 jam. Ya, jadi itu harus dipenuhi. Jadi kalau kurang dari itu, hati-hati kalau dalam jangka waktu yang lama, ini akan berpengaruh terhadap metabolisme tubuh kita, akan berpengaruh pada hormon stres yang ada di tubuh kita, dan akan berisiko untuk masalah jantung dan pembuluh darah. Artinya risiko serangan jantung, risiko kolesterol tinggi, risiko hipertensi, risiko kolesterol tinggi ini akan meningkat. Jadi usahakan nih ya, Anda tidur, kualitas dan kuantitasnya terjaga dengan baik. Jawabannya adalah benar. Wah Pak Yon, benar, bagus. Bu Ani, selanjutnya Ibu ya yang jawab ya. Oke. Nah pemirsa nih pernyataannya. Air seni bisa menjadi obat diabetes. Wah pikir-pikir dulu nih Bu. Pikir-pikir dulu. Benar atau salah? Salah. Salah. Alasannya kenapa? Pertama sih menurut saya jorok juga ya. Karena air seni kan kotor dari tubuh kita, kenapa jadi diminum dan menjadi obat? Menurut saya sih salah. Oke. Nah pemirsa nih ya, sebelumnya kita mesti tahu, sebelum saya menjawab ini benar atau salah, kita harus tahu air seni itu sebenarnya apa. Air seni ini adalah hasil penyaringan atau filtrasi ginjal, di mana yang dikeluarkan adalah zat-zat yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Makanya dikeluarkan. Nah, logikanya zat-zat yang tidak berguna lagi bagi tubuh ini tentunya tidak bermanfaat. Nah, jadi memang penelitian-penelitian soal air seni menjadi obat bagi diabetes itu juga belum terbukti. Jadi pemirsa, air seni bisa menjadi obat diabetes itu ternyata memang belum terbukti alias salah. Jawabannya adalah salah. Dan pemirsa, ada baiknya kita lihat bagaimana perjuangan Pak Yoni melawan satu penyakit yang sudah ada di dalam kehidupannya, yaitu penyakit jantung. Ini dia kisahnya. Yoni Himawan, sejak berusia 40-an tahun, ia merasa kondisi kesehatannya kian menurun. Bahkan ia sampai mengalami penyakit jantung. Masalah kesehatannya ini disebabkan oleh pola hidupnya dulu. Sewaktu aktif menjadi pekerja di shift malam, ia menjadi lebih sering mengkonsumsi kopi manis agar matanya tetap terjaga. Akibatnya sering aktivitas di malam hari juga membuat kualitas istirahat Yoni menjadi kurang baik. Hingga akhirnya Yoni mengalami hipertensi dan diabetes. Gula darah Yoni pernah melonjak sampai ke angka 400. Sementara tekanan darah sistoliknya pernah mencapai 160. Dan tak lama kemudian, Yoni menjadi lebih sering merasakan nyeri dada. Aktivitasnya pun menjadi terganggu karena setiap kali berjalan kaki terlalu lama, rasa sakitnya akan kembali kambuh. Yoni pun berharap dirinya bisa kembali pulih lagi dan keluhan di jantungnya bisa segera membaik agar ia dapat kembali beraktivitas dengan normal. Pak Yon, kalau boleh saya tanya,
Dari pengalaman Pak Yon yang kita lihat tadi, ini kan suatu pengalaman yang tidak menyenangkan, Pak. Sekarang yang Bapak alami ini, yang Bapak rasakan itu apa, Pak? Yang paling membuat Bapak ini terganggu? Ini seperti ada kram otot jantung. Jadi seperti diremas kurang lebih 5 sampai 10 menit. Nafas bagaimana, Pak? Napas kadang-kadang normal aja. Cuma sakitnya ini kadang-kadang menjalar ke Itu mempengaruhi segalanya nggak, Pak? pengaruhi. Mempengaruhi apa aja, Pak? Ya nggak bisa aktivitas sih yang pasti sih. Pertama kali tahu bahwa, wah saya kena serangan jantung, itu bagaimana, Pak? Waktu kena serangan jantung itu, waktu saya kena COVID, hari keberapa saya lupa, hari kedua atau ketiga itu masih di kamar IGD karena waktu belum dapat ruangan, dada sakit. Dada sebelah kiri sakit, seperti ditekan. Lalu saya mengeluh ke perawat di situ, lalu dari perawat itu panggil dokter, diperiksa, lalu dikasih obat. Tapi nggak dikatakan itu serangan jantung. Oke. Di catatan kita, Bapak ini pernah tensinya tinggi, pernah gula darahnya tinggi. Angka ini dari mana, Pak? Dari pemeriksaan pada waktu saya kena COVID. Oke, masih ingat angkanya, Pak? Dari informasi dokter waktu itu 150/160 sampai 160. Tensinya? Iya. Gula darahnya, Pak? 300 sampai 400. 300 sampai 400, Pak. Iya. Itu kan sangat tinggi. Iya. Bapak kalau lihat, kenapa bisa sampai tinggi begitu, Pak? Ya mungkin karena saya juga nggak ngecek juga dari awalnya sih. Jadi Oke, terlalu berarti jarang cuek lah. pemeriksaan. Oke. Kayak Ibu Ani sendiri melihat Bapak punya pola hidup yang tidak pernah periksa check up. Ibu sendiri pernah bilang nggak sih kepada Bapak, ayo Pak, Bapak kan kerja malam, sesekali lah cek darah. Apakah nggak pernah, Bu? Itu ya memang karena dari saya menikah juga kan saya tahu suami saya malam terus kerjanya, Iya. shiftnya malam terus. Ya paling ngeluhnya pusing, batuk pilek ya itu biasa juga sih ya. Jadi seringnya ke dokter umum, ke klinik aja gitu. Oke. Dan di situ juga sebenarnya kita nggak bisa tahu kondisi sebenarnya ya. Iya, karena nggak pernah medical check up. Justru saya yang sering medical check up, tapi dia nggak mau. Tapi jangan senang dulu pemirsa. Tadi kita sempat cek. Iya, Jadi betul. pasangan suami istri ini ternyata rapornya belum bersih juga. Kita lihat ini hasil pemeriksaannya, pemirsa. Tadi sebelum kita syuting di sini, ini hasilnya. Ini kolesterolnya 210. Ya, Bagaimana? ini angkanya masih di atas normal. Jadi kolesterol itu normalnya 200. Jadi ini dampaknya kolesterol yang tinggi ini sangat banyak ya terhadap kesehatan dan ini harus dikendalikan betul. Ibunya juga ternyata kolesterolnya malah lebih tinggi, 236. Ini kayaknya setali disehati berdua nih ya. Iya, inilah yang biasa terjadi dalam suatu keluarga pemirsa. Karena biasanya dalam satu keluarga makanannya sama, ya pola tidurnya sama, pola pekerjaannya sama. Ini yang memang mesti diwaspadai. Ternyata ibu yang tidak ada keluhan lebih tinggi kolesterolnya 236. Ya, Ini nggak cuma itu ya, pastinya tensinya juga tinggi. betul ada Iya. tensinya kita lihat. Itu dia tensinya. Wow. Aduh ibu 144/103. Normalnya pemirsa 120/80. Ya sampai 140, 120 sampai 140, 80 sampai 90 tergolong prehipertensi. Nah ibu ini udah masuk hipertensi grade 1. Kalau urusan kolesterol tinggi Pak, Bu, pemirsa, makanan nomor 1. Makanan harus dijaga, yang masuk ke dalam mulut kita adalah apa yang kita perlukan. Bukan apa yang kita suka, bukan apa yang kita tahu nggak sehat. Ya, misalnya gorengan terlalu banyak, direbus, dikukus, dipanggang, itu bisa enak. Ya, kalau hanya untuk memanjakan lidah kita. Dan sayuran buah-buahan itu segala sesuatu yang harus. Olahraga Bapak Ibu, ajaklah anggota keluarga, masukkanlah olahraga ke dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak diperlukan waktu khusus untuk berolahraga. Nah pemirsa, setelah semua pola hidup sehat tadi, ditambah dengan pola hidup yang sehat, tindakan-tindakan seperti merokok, minum alkohol dikurangi, kurangi stres, ya tentunya teknologi akan sangat berdampak baik untuk menambahkan gaya hidup sehat tadi. Teknologi laser yang tadi akan bisa menambahkan kualitas darah dan pembuluh darah, juga bisa mengoptimalkan energi, sumber energi yang kolesterol, gula yang tadi tinggi dalam darah akan bisa diubah lebih optimal menjadi energi oleh namanya mekanisme mitokondria, kompor energi yang ada di dalam sel tubuh kita, sehingga sumber energi ini di dalam darah jumlahnya berkurang. Kalau dia berkurang, kekentalan darah juga berkurang dan kita jadi lebih bisa berenergi. Selain itu teknologi laser juga bisa mengaktifkan melatonin atau hormon alami tubuh sehingga tidur jadi lebih mudah. Jadi pemirsa, Bapak dan Ibu, masukkanlah teknologi laser juga untuk melengkapi pola hidup sehat kita sebagai gaya hidup sehat. Ya, teknologi laser ini akan membuat kualitas darah kita akan menjadi lebih baik.
ya, kemudian pembuluh darah yang kaku, yang tidak elastis, yang menyempit, yang menyebabkan tekanan darahnya meningkat, ini juga akan dikendalikan atau akan dibantu dengan teknologi laser supaya lebih elastis, lebih lentur. Ya, dan ini memang harus dilakukan secara kontinu terus-menerus. Jadi untuk Anda nih yang punya masalah ataupun mungkin yang punya potensi untuk ada masalah dengan tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi, ayo terapkan pola hidup sehat dan dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Alat kesehatan dokter laser ataupun Equalaser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menitan. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun Equalaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide, dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, bermanfaat, bantu kendalikan hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Yuk pemirsa, mari jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun Equalaser dari Gogomol. Bahkan, jika Anda belum punya keluhan kesehatan, jadikan teknologi laser sebagai pelengkap gaya hidup sehat Anda. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda ya. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dokter laser atau Equalaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat Gogomol. Pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Nah, mungkin bagi kalian pemirsa di rumah yang mengalami jantung bengkak atau sudah ada bypass, pasti bingung nih, mau olahraga seperti apa sih? Karena biasanya bergerak sedikit atau aktivitas sedikit saja itu bisa bikin sesak. Berikut tips dari saya agar olahraga kalian tetap bisa dilaksanakan. Yang pertama, pilih olahraga yang ringan seperti jalan pagi kurang lebih 30 menit dan dilakukan setiap hari. Kemudian bisa ditambahkan dengan renang jarak pendek kurang lebih 50 meter. Dan jangan lupa, kalau masih kurang, kalian bisa tambahkan bersepeda santai. Sepeda santai bisa kalian lakukan 1 minggu, 1 kali atau 2 kali. Dan jangan lupa, untuk meningkatkan energi kita dalam berolahraga, bisa gunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan energi tubuh kita. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kisah dari Pak Yoni dan Ibu Ani mengajarkan kita bahwa kesehatan itu baru berasa berharga kalau penyakit itu datang. Pak Yoni, kalau boleh kita telusuri nih, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, ini asalnya dari mana Pak? Bisa tolong ceritakan? Itu waktu saya kerja malam itu, mau nggak mau saya harus makan makanan yang berenergi buat badan kan. Jadi makanan seperti kopi, yang pertama minuman kopi paling sering. Kopinya Manis, pakai Pak? gula? Manis. Oh manis. Berapa kali Pak? Nggak enak kalau nggak manis. Kalau malam aja bisa 2 kali. Oke, dan itu di malam hari? Di malam diminum ya? hari. Kalau Oke. misalkan di pagi setelah pulang nyampe rumah, tidur, bangun, minum lagi. Malam-malam makanan apa yang tersedia Pak yang Bapak bisa konsumsi? Paling simpel mie instan. Mie instan. Berapa banyak Pak mie instannya? Bisa 1 sampai 2 kali. Selain itu ada jenis jajanan gorengan yang Bapak konsumsi? Ada. Tetap ada? Ada. Asin nggak Pak makanannya? Asin. Asin. Kalau nggak asin nggak enak Pak ya? Nggak enak. Makan karbohidrat banyak nggak Pak? Selain Banyak mie instan? juga. Nasi juga banyak? Pasti nambah Pak? Kalau nasi mungkin nggak nambah, tapi tambahannya seperti roti, Oke, karbohidrat cemilan, juga. kayak gitu. Ya. Buah-buahan bagaimana Pak? Nah itu yang jadi masalah, jarang. Jarang makan buah. Nah, olahraga bagaimana Pak? Seimbangkah dengan makan itu dengan olahraganya? Olahraga saya seminggu sekali badminton dulu. 1 minggu sekali? Iya. Itu sama sekali bukan olahraga Pak? Iya. Ya? Pada saat suami saya masih kerja, kalau sekarang kan di rumah, saya juga kerja kan di kantor waktu itu kan masih WFO kan. Jadi memang waktunya nggak ketemu, ya paling kalau pagi ya saya masak. Saya masak karena dia ada banyak makanan yang dia pun nggak suka. Oke. Jadi ya memang nggak karbo sih, memang dia lebih banyak makan karbo. Dan tahu tempe sih iya. Daging-dagingan sebenarnya sih enggak. Oke. Tapi ya itu mie instannya,
kopinya. Nah itu. Dan buahnya walaupun disediain tapi nggak dimakan. Kira-kira Bapak punya pertanyaan apa khusus kepada Mas Boy dan Mbak Anita? Silakan, Pak. Yang pertama kira-kira untuk saya nih penderita jantung nih Mas Boy, Mbak Anita. Makanan apa aja yang perlu saya konsumsi tanpa mengganggu pembuluh darah untuk supaya sebelum pasang ring ini. Oke. Kedua, olahraga apa yang paling baik, paling bagus untuk penderita seperti saya sebelum dan setelah pasang ring. Oke. Jadi sebenarnya makanan itu kalau prinsipnya itu simple sebenarnya ya, harus ada cukup dan seimbang. Artinya komposisi lemaknya, karbohidratnya, proteinnya, mineralnya itu semua harus ada ya, dan kemudian itu ada jumlah yang cukup dan seimbang. Itu poinnya. Nah, kalau kita bicara mengenai makanan memang pengolahannya yang penting. Ya, jadi dari komposisi tadi kita olah. Nah, olahnya memang kalau bisa memang jangan yang digoreng-goreng. Ya, kalau digoreng-goreng ini akan meningkatkan tadi kadar lemak jenuhnya, ya kemudian juga akan berisiko untuk jadi peningkatan kadar kolesterol. Ya, kemudian juga jangan terlalu berlebihan garamnya, gulanya, ya. Jadi artinya jangan ya asin-asin, kemudian yang manis-manis itu jangan berlebihan. Pertahankan pola makan yang seimbang, cukup dan seimbang, dan itu terus-menerus dilakukan setiap hari, ya. Dan juga tentunya dilengkapi dengan obat-obat yang diberikan oleh dokter, Pak. Ya, karena ini kan masih ada potensi nih, Bapak masih ada masalah dengan pembuluh darah di jantung dan masih ada risiko untuk terjadi serangan jantung atau masalah sumbatan yang berakibat pada serangan jantung yang akan Bapak alami kalau tidak dijaga dengan betul kualitas darah terutama darah jantung. Yang penting Bapak harus sadar bahwa makan apapun tidak bisa merubah secara signifikan dalam waktu singkat ini, tapi bisa membantu nanti proses rehabilitasinya. Nomor satu adalah gorengan dilupakan. Gantinya apa? Gantinya memang kukus, dipanggang, dibakar tanpa tambahan minyak yang berlebihan. Terus ada juga namanya heart healthy food, misalnya ikan. Ikan seperti salmon mahal. Oke, bisa kita ganti dengan ikan laut di Indonesia yang begitu berlimpah. Ikan laut lebih bagus daripada ikan air tawar karena mengandung omega 3 jauh lebih tinggi ketimbang omega 6-nya. Kacang-kacangan, biji-bijian, flaxseed, chia seed. Ini adalah 2 biji-bijian rajanya omega 3. Jadi kalau tidak mau di sumber binatang, bisa ke sumber nabati. Bisa juga kacang-kacangan seperti almond, macadamia, pekan atau kacang mede, tapi tidak digoreng, Pak. Caranya adalah dipanggang tanpa tambahan garam. Karbohidrat bisa ganti dulu. Ganti pertama kali dengan beras merah dulu. Lebih sehat dari beras merah apa? Beras pecah kulit atau brown rice. Lebih sehat dari itu apa? Umbi-umbian, mulai masuk ubi. Ubi paling sehat apa? Ubi Jepang atau Satsumaimo. Ubi Indonesia apa? Ubi Cilembu juga bisa, ubi merah juga bisa. Harganya murah, tapi dia mengandung GI yang lebih rendah dan juga karbohidrat kompleks. Olahraga ini sebenarnya dibagi menjadi 3 jenis latihan. Yang pertama adalah latihan untuk kebugaran jantung paru atau kardiorespirasi. Yang kedua latihan penguatan otot dan yang ketiga latihan fleksibilitas. Khusus untuk Bapak yang mengalami penyumbatan pada pembuluh darah jantung, tadi kita sudah bahas bahwa latihan kardiorespirasinya adalah yang intensitas rendah sampai sedang. Ya, jadi intinya kalau latihan kardio, jalan, sepeda, Bapak sepeda statis ya tadi ya, berenang bisa, naik turun tangga, tapi jangan berhenti selama 30 menit kalau Bapak intensitas rendah dengan kecepatan yang ringan. Oke. Nah, latihan penguatan otot dan juga latihan fleksibilitas bisa dilakukan sambil duduk, sambil kerja, sambil manapun. Kita bisa contohin ya Pak. Kalau misalkan Bapak lagi nggak ada waktu untuk jalan, kita bisa loh dengan mudah latihan. Ini namanya hand ergo cycle. Mungkin Bapak bisa lakukan Pak, Ma Ibu. Bapak begini terus sambil Bapak misalnya lagi zoom lah, lagi duduk, lagi apa, Bapak bisa begini selama 30 menit. Ini sekalian juga melatih kekuatan otot tangan karena ada bebannya. Dan juga latihan kardiorespirasi. Ya, kalau untuk latihan fleksibilitas karena bagian dada Bapak bisa regangkan dada. Ya, agar ini jantung Bapak juga agak ini tahan di sini 10 sampai 30 detik, bisa juga sambil digerakkan ke belakang agar jantung Bapak nih dan otot dada Bapak juga tidak dalam kondisi yang pendek serat ototnya, karena itu akan bisa memungkinkan adanya kaku dan kram yang Bapak alami. Kram di otot dada karena ada gangguan di dalam akan membantu latihan stretching ini. Teknologi laser juga punya nilai tambahan. Karena teknologi laser ini akan mengaktifkan kompor energi di dalam sel kita yang namanya mitokondria. Sehingga sumber-sumber energi yang kita makan akan diubah lebih optimal menjadi energi. Dan energi ini yang akan dipakai saat berolahraga sehingga kita juga kelihatannya, oh kok walaupun olahraga nggak capek-capek ya. Jadi pemirsa jangan ragu, tambahkan juga teknologi laser dengan pola hidup sehat. Nah, kalau kita bicara orang dengan kadar kolesterol yang tinggi, ini biasanya darahnya akan menjadi kental. Nah, teknologi laser ini akan menguraikan pengentalan darah ini. Ya, dengan 3 sinar warna lasernya, dia akan membuat darah-darah yang menggumpal tadi, yang saling berdekatan tadi akan diuraikan.
Nah ini kita bicara kualitas darahnya nih ya, darah-darahnya akan diuraikan, kemudian yang terurai ini dicegah jangan sampai dia menggumpal kembali. Nah ini pemirsa adalah gambaran pembuluh darah kita ya, dinding pembuluh darah kita yang normal ya, sebelah kiri nih ya. Ya kita lihat kan ada lapisan-lapisan dari dinding pembuluh darah itu ya, yang terlihat ini lebarnya, elastisitasnya terlihat lebih baik. Nah kalau kemudian ini ada masalah pada dinding pembuluh darah kita, masalahnya kan bisa karena tadi adanya penyumbatan, adanya kekakuan ya, karena pola hidup yang tidak sehat, karena kemudian usia kita makin bertambah. Nah ini akan menjadi masalah pada dinding pembuluh darah kita. Nah teknologi laser ini akan meningkatkan nih kadar nitric oxide, suatu zat nih yang menurun dengan kualitas hidup kita yang tidak baik dan dengan usia kita yang makin bertambah. Nah nitric oxide ini akan membuat dinding pembuluh darah kita menjadi lebih lentur, lebih elastis. Dan harapannya dengan kualitas dinding pembuluh darah yang baik, yang lentur, yang elastis, ini akan membuat sirkulasi darah akan menjadi lebih lancar. Aliran darah akan lebih baik, tekanan darah pun juga akan terkendali dengan baik. Dan untuk meyakinkan pemirsa bahwa teknologi laser betul-betul bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita, banyak anggota masyarakat yang menggunakannya dan kondisi kesehatan mereka jauh meningkat. Padahal penyakit yang mereka alami tidak sembarangan dan tidak ringan. Ini dia kisah dari mereka. Saya menderita serangan jantung, udah gitu kolesterol tinggi, gula darah tinggi, terus asam urat juga tinggi. Kalau bangun tidur juga susah bangun, mesti dibantu. Badan saya terasa ringan, jadi fit kembali gitu. Kolesterol juga stabil, sekarang gula darah udah di bawah 200. Pemirsa, Pak Yoni, Bu Ani, di tangan saya sudah ada yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Anita dan Mas Boy. Di sini kita mau support. Ini kita serahkan kepada Bapak. Semoga Bapak tetap sehat, makin sehat, bisa panjang umur, bisa lihat anak-anak sampai besar, bisa lihat papanya sehat, Ibu Ani juga sehat. Amin. Pak, pakai, saya yakin ini berkat dari Tuhan untuk Bapak. Amin. Semoga Bapak panjang umur, hidup sehat ya. Amin. Terima kasih untuk supportnya Dokter Laser juga Go Healthy. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan pola hidup sehat yang telah dibagikan kepada kami berdua. Terima kasih buat apa yang sudah dipercayakan kepada kami. Saya jelaskan untuk Anda, Equalaser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara, teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, memelihara massa otot. Disarankan untuk para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh, harapannya ketika otot dan saraf distimulasi membantu perbaikan ataupun fungsional yang lebih baik. Untuk Anda yang belum punya keluhan kesehatan, alangkah lebih baik jika sudah menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan Equalaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo segera take action dengan cara hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun Equalaser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan Equalaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Equalaser dari GoGo Mall. Terima kasih Pak Yoni, terima kasih Bu Eni. Pakai terus lasernya, semoga tetap hidup sehat. Terima kasih juga para praktisi kesehatan. Dan terima kasih untuk Anda, para penonton kami yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.